Dewasa Muja TK7. Shalom. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa boleh berkenan ke hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita Allah yang berkuasa? Amin. Yes. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
siap masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami terlebih percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan terjadi atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat pujian ini sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Bolehkah terima kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Sama-sama katakan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Ya Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan akan janji-janjimu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang di rumah-rumah, mari angkat suaramu, bawa sembah terbaikmu kepada Tuhan. Mari terus sembah Dia. Layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau besar, Engkau besar. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Mari doa sama-sama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah
teman-teman yang adults di ibadah 2PM. Senang sekali saya Jessica Abraham bisa kembali ketemu sama teman-teman walaupun lewat online untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini tentang satu topik yang sangat menarik dan sangat penting buat kita. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan thank you once again buat tim penggembalaan 2PM dan juga our good friends Pastor Eradi yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk sama-sama mengajak teman-teman merenungkan firman hari ini. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang money. Uang. Uang adalah hal yang penting, terutama di masa-masa produktif seperti kita. Karena itu kita benar-benar mau mendalami apa sih kata firman Tuhan tentang uang ini. Sehingga di dalam kehidupan kita, uang bisa kita gunakan dengan bijaksana, dengan baik, dan kita bisa benar-benar memaksimalkan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh beribadah. Kami percaya ini adalah kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak dewasa mudamu excited untuk mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau memiliki rencana yang besar buat kehidupan kami. Sinari hati kami, terangi pikiran kami, buka mata rohani kami sehingga kami bisa mengenal kebenaran-Mu yang Kau sampaikan dalam Alkitab mengenai uang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap, antusias untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saya teringat ada satu kisah tentang seorang sahabat yang ketemu sama sahabatnya. Dan waktu dia ketemuin sahabatnya ini lagi nangis terseduh-seduh. Sahabatnya bilang, wah ini sedih banget, aduh gimana ya, aduh tragis sekali nih. Dan sahabatnya bingung, lalu dia bertanya, kamu kenapa lagi nangis? Sampai kayaknya aduh sedih banget, baru putus cinta ya? Terus temannya bilang, enggak nih aduh ini tragis banget, gue baru baca buku katanya. Nah temannya kaget, emang buku apa? Romeo and Juliet? Atau buku apa nih yang menyedihkan sekali? Kok kamu sampai nangis kayak gitu? Kemudian temannya bilang, ini nih buku sedih banget, lu lihat deh. Begitu dibuka dia ke halaman yang paling terakhir. Dan dari situ ada satu tulisan yang mengenaskan. Tulisannya apa? Ditulis di sana saldo sama dengan 0. Ternyata itu adalah buku tabungan temennya yang saldonya udah 0. Bener sih, saya setuju. Di masa-masa seperti kita ini, buku tabungan yang saldonya 0 itu kayaknya aduh ngenes banget ya, menyedihkan sekali. Berapa banyak ayo dari teman-teman di sini yang sering ngecek mungkin udah bukan buku rekening ya, tapi e-banking. Dan lihat, aduh ini saldonya sedih banget, cuman ada 500 perak. Tapi untung udah deket gajian kan ya, ini udah tanggal tua, bentar lagi tanggal muda. Puji Tuhan. Kalau kita boleh jujur teman-teman, ketika kita menginjak dewasa muda, ada seperti satu switch, seperti satu tombol yang membuat kita tuh sadar, tring, oh iya, kayaknya uang itu penting banget. Mungkin dulu ya, waktu kita ya usia 22, 23, 24, apalagi selesai kuliah, kita penuh dengan idealisme. Saya mau mengubah dunia, saya mau bikin corporate world ini jadi enggak ada korupsi dan segala macam. Kita semangat untuk bekerja, bahkan beberapa dari kita don't mind, mau aja untuk bekerja tanpa digaji. Contohnya internship, bener gak? Tapi seiring dengan bertumbuhnya kita, makin kita dewasa, kita melihat, waduh kayaknya gak bisa nih. Kita kerja cuman ngandelin passion. Passion tuh gak bikin perut kenyang. Yang bikin perut kenyang tuh profit. Jadi akhirnya ketika kita pilih kerjaan, wah kita pilih kerjaan yang kasih kita cuan. Karena memang di usia kita ini ada begitu banyak tanggungan yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita sudah menikah, kita punya istri, ada suami, keluarga yang harus disupport.
Kalau punya anak, wah apalagi. Atau mungkin teman-teman di sini adalah sandwich generation. Harus menanggung anak kita, istri kita, tapi juga harus menanggung orang tua kita. Karena itu seringkali pilihan dari profesi kita jatuhnya bukan lagi di passion, tapi mengenai uang. Berapa kira-kira pekerjaan yang ini memberikan berapa nih buat saya? Cukup atau enggak? Dan memang kalau kita boleh jujur, saya tanya sama teman-teman nih, bau parfum apa yang bisa mengalahkan bau uang baru? Oh, kayaknya nggak ada ya. Sewangi-wanginya parfum, lebih wangi uang baru. Fresh mint, betul? Apalagi kalau istri-istri uang baru dikasih suami baru gajian, wow kayaknya happy banget. Ya memang saya bilang, saya setuju bahwa di usia kita ini uang merupakan satu hal yang penting. Tapi kita harus memperhatikan apa nih yang Alkitab katakan tentang uang. Karena ternyata nanti kita lihat ya, ada begitu banyak bahaya yang mungkin dibawa oleh uang ke dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kayaknya ini uang menjadi sumber masalah. Tapi kalau kita baca baik-baik, 1 Timotius bilang bahwa uang ini tidak salah. Yang salah adalah sikap kita terhadap uang. Dikatakan di sana cinta uang. Sehingga orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan, menyiksa diri dengan berbagai duka, bahkan meninggalkan imannya. Berapa banyak teman-teman yang ketika sudah mengenal uang, mulai meninggalkan pelayanan, kegiatan volunteer yang kayaknya membuat kita jadi rugi. Berapa orang teman-teman mungkin yang telah mengenal uang, mulai mengkompromikan value, nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya kita bawa. Uang begitu penting dan Yesus menyadari ini loh. Karena itu di dalam 39 perumpamaan yang Yesus sampaikan, setidaknya ada 11 perumpamaan, setidaknya berarti hampir 15% sampai 20% yang menyebut tentang uang atau mengkaitkan hal tersebut dengan uang. Bahkan kalau saya baca di ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 24, firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah satu dewa yang menjadi perlambangan berhala materialisme. Orang-orang yang mengutamakan uang, hanya ingin cari cuan, cari profit terus, menggebu-gebu karena uang. Nah ini biasanya disimbolkan sebagai orang-orang yang mengikut Mamon. Firman Tuhan udah jelas, Yesus menyatakan bahwa musuh yang dianggapnya setara adalah Mamon. Wow. Ini kebenaran yang mind blowing banget. Yesus tadi berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. You have to choose. Kamu harus memilih. Kamu mau menyembah Mamon atau kamu mau menyembah Allah. Dan kalau kita tinggal hidup di lingkungan Kristen, kita pasti pernah dengar tentang pengajaran akhir zaman yang bilang ada angka binatang 666. Mungkin kita pikir, wah itu nanti microchip. Atau mungkin kita pikir, wah sesuatu yang mungkin seperti barcode ditempel di kepala. Tapi kalau kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, it's not about that. Di dalam firman Tuhan bilang di kitab Ulangan, yang harus ditaruh di dada dan di lengan itu apa? Firman Tuhan. Tapi ternyata kedudukan firman Tuhan digantikan oleh simbol 666. Simbol apa itu? Di dalam satu raja-raja, ketika Raja Salomo berkuasa, ada seorang ratu Sheba yang datang
memberikan banyak sekali perhiasan termasuk talenta untuk Raja Salomo. Kamu tahu talenta yang diberikan itu berapa banyak? 666. Apakah itu sebuah coincidence, kebetulan? I don't think so. Saya rasa tidak. Ini menunjukkan seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Dia jatuh karena wanita, dia jatuh karena banyak uangnya. Kita juga harus aware di akhir zaman ini banyak orang yang akan jatuh ke dalam pencobaan karena dia mencintai uang. Saya yakin teman-teman juga udah dengar satu berita yang heboh tentang ada 2 orang, Ika, saya nggak perlu sebutkan nama lengkapnya, dan DS. DS ini kebenaran dari Bandung ya, Sultan Bandung. Yang menyeret begitu banyak orang, jatuh, memakan korban, banyak orang yang kena miliaran rupiah karena katanya diiming-imingi mau dapat uang. Per hari ini saya dengar ada satu lagi bos besar, HS, yang konon katanya menipu orang juga, bahkan sampai 5 atau 10 triliun rupiah. Wah, ini sungguh sesuatu hal yang dahsyat sekali. Saya prihatin terhadap korban-korbannya. Dan saya di sini bukan mau menyalahkan ya, tapi ada kesamaan sebetulnya dari yang mengajak dan yang diajak. Apa itu kesamaannya? Sama-sama suka akan uang. Sama-sama menganggap wah lumayan nih kalau bisa ikutan dapat uang. Dan ya betul, saya bilang di usia kita uang itu penting. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Supaya kita jangan jadi crazy. Tapi kita cukup jadi rich aja. Karena itu saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini. Not crazy but rich. Jangan sampai kita jadi crazy rich ya. Kaya tapi jadi gila. No. Jadi kaya tanpa harus jadi gila. Beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita mau hidup kita bisa diperkaya tanpa kita jadi gila. Yang pertama prinsipnya adalah kita harus menyadari bahwa it is all from God. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ingat, ketika kita memiliki sesuatu, jangan flexing, jangan kita menganggap ini punya saya nih, ini karena saya. No, it's all from God. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Saya teringat ada sebuah kisah, seorang pemuda dari pedalaman dapat door prize. Akhirnya dia pergi ke kota, dan ketika dia ada di kota, dia ditaruh di satu hotel, wah dia happy sekali. Karena di pedalaman mau tidur susah, mau ke WC susah, cari air bersih susah. Tapi dari semua pengalamannya, dia benar-benar amazed, takjub sama satu benda yang berwarna perak, berkilauan, dan sakti. Benda ini ketika diputar bisa mengeluarkan air yang begitu banyak. Dia teringat sama teman-temannya di desa. Dia bilang, waduh saya kalau di desa tuh cari air susah banget. Saya pengen nih alat seperti ini. Akhirnya dia menghubungi panitia yang kasih dia door prize. Panitia bingung. Kenapa ya dia mau alat ini? Dia tunjukkan, tolong beliin saya alat ini, saya mau bawa ke kampung ini. Wah alat keren banget, bisa kasih air, luar biasa. Panitianya bingung-bingung, asalnya nggak mau dibeliin. Tapi akhirnya sebelum pulang ada satu panitia yang kasihan. Dia pikir udahlah beliin aja kok, nggak seberapa. Dia bungkus benda tadi yang berkilauan perak itu, dimasukkan ke dalam kardus, dikasih ke orangnya. Dan orangnya begitu excited, seneng banget. Dia bilang, oh terima kasih ya. Dia bawa ke desa.
Dan sesampainya di desa, dia panggil semua temannya, woi sini, saya bawa oleh-oleh ajaib nih dari kota. Apa itu? Wah, dia keluarkan perak. Ketika dibuka, ayo kita semua siap-siap, hitung 1, 2, 3. Akan ada mujizat terjadi, akan ada air yang banyak mengalir. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika dia buka. Oh iya, by the way, ini alat yang perak, bisa tebak apa? Namanya keran air. Ketika kerannya dibuka, tidak ada yang keluar apa-apa. Karena kita tahu keran itu airnya dari mana? Dari water torrent, dari atas, dari selang yang dialirkan. Pipa air mengalir keluar ke keran. Kalau tanpa water torrent, pipa itu air keran ini nggak bisa mengeluarkan apa-apa. Bukankah kita seringkali sama seperti pemuda ini, mengagungkan benda perak itu, entah itu pekerjaan kita, entah itu usaha kita, entah itu bos kita agung-agungkan tanpa kita sadar bahwa sumbernya bukan dari sana, tetapi dari Allah, dari atas. Firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 bilang begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ingat ya, dalam hati juga nggak boleh bilang begini, apalagi terucap di mulut. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi firman Tuhan berkata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Apa yang kamu banggakan sekarang? Keran, wah berkilau, silver, mungkin itu pekerjaan, kedudukan, perusahaan multinasional, atau apapun yang kita banggakan hari ini. Ingat firman Tuhan bilang, stop boasting, jangan sombong, jangan mengandalkan diri kita kepada kekayaan-kekayaan yang bersifat fana. Hari ini kamu bisa jadi sultan, but who knows, siapa tahu besok-besok kamu masuk rutan, sama seperti tokoh-tokoh teman-teman kita tadi di atas. Hati-hati, jangan membanggakan sesuatu hal yang bersifat fana, tapi kita harus ingat sumbernya. It is all from God. Semua ini yang kita miliki adalah milik Tuhan. Hal kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan, apa sih yang membuat kita bisa menjadi kaya tanpa kita harus jadi gila? Yang kedua prinsipnya adalah mengetahui bahwa kekayaan ini semua adalah untuk Tuhan. It is all for God. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 19 bilang begini. Sebab kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, garis bawahi di sana, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Siapa sih orang menurut teman-teman yang paling sering gonta-ganti mobil, mengendarai mobil? Siapa? Ada nggak orang yang sering gonta-ganti mobil? Oh mobilnya semuanya mewah, keren, tapi dia nggak sombong. Siapa? Dia adalah tukang vale di hotel berbintang 5. Tukang vale hotel bintang 5 walaupun mengendarai kendaraan keren-keren gonta-ganti terus. Tapi dia tidak sombong. Kenapa dia nggak sombong? Karena dia tahu dia itu cuma pinjem.
Dia itu mengendarai mobil yang bukan milik dia. Seringkali kita membanggakan sesuatu yang sebetulnya tanpa kita sadari itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kemarin ya si Ika itu, wah ada podcast yang bilang dia ternyata keren-keren, tiktokin mobil, oh ternyata minjem. Aduh minjem aja sombong. Tahu nggak hidup kita ini adalah pinjaman dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang udah selesai hari ini, udah tamat kita. Karena itu harusnya kita tidak boleh sombong. Memang banyak sekali orang yang tanya ya dari zaman Yesus bahkan, Tuhan kapan engkau datang, kapan engkau datang. Tapi ingat tadi firman Tuhan di ayat 19 bilang, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu. Mungkin Tuhan kalau ditanya, kapan datang? Tuhan langsung nyanyi dari sorga. Aku akan kembali tuk gimana ya lagunya? Oh, aku hanya pergi tuk sementara, bukan tuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan bimbang, aku pasti kembali. Mungkin Tuhan nyanyi gitu. Kalau teman-teman tahu lagu itu ya, wah berarti teman-teman ada di ibadah yang tepat nih, yang adult ya. Kalau teman-teman nggak tahu lagunya, mungkin teman-teman kemudaan karena itu lagu zaman-zaman saya agak-agak muda tuh. Tapi intinya adalah lama sesudah itu, memang lama, bukan sebentar, lama sesudah itu tuannya datang. Yang pasti adalah tuannya datang. Kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, entah berapa talenta, bisa 1, bisa 2, bisa 5, bahkan lebih. Kita suatu saat akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Ingat, Tuhan adalah pemilik dan kita adalah manajer yang mengelolanya. Karena itu, kalau it's all for God, kita harus bisa mengelola kekayaan kita dengan baik. Nah, saya mau sampaikan ada beberapa cara tentang bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Ini adalah cara yang simple yang teman-teman bisa ikuti, walaupun tentunya ada cara lain yang lebih rumit. Tapi kalau teman-teman sama sekali belum pernah memanage tentang keuangan, saya rasa it's a good starting point, tempat yang baik untuk kita coba untuk mulai mengontrol apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya pelajari teknik simple ini. Teknik ini adalah 10, 20, 30, dan 40. Apa itu 10, 20, 30, 40? Ini merupakan persenan. Jadi ketika kita menerima uang, yang pertama harus kita lakukan 10. Kita sisihkan 10% dari pendapatan kita untuk Tuhan. Ini adalah yang kita kenal dengan istilah persepuluhan. Di mana apa yang kita dapat itu kita ambil kemudian kita bayarkan kepada Tuhan, dibawa ke gereja Tuhan. Kalau sekarang entah itu lewat rekening atau secara fisik dibawa dimasukkan amplop ke dalam kantong persembahan dan ditulis, itu namanya perpuluhan. Kenapa ini penting? Karena ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 8-10 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan ini menyebutkan ada 2 jenis persembahan. Pertama persembahan perpuluhan, yang kedua persembahan khusus. Persembahan persepuluhan ini minimal 10% dari apa yang kita dapat. Kalau mau lebih silahkan.
Persembahan khusus itu bukan diambil dari 10% tadi. Persembahan khusus adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Di mana kita mau memberi lebih untuk Tuhan. Mungkin ada hari-hari bahagia, kita ingat kasih perbuatan Tuhan. Waktu di mana kita melahirkan, waktu kita punya rumah, waktu kita dapat pekerjaan baru dan sebagainya. Tidak dilimit, itu adalah persembahan khusus yang kita berikan kepada Tuhan. 10% minimal untuk persembahan persepuluhan. Saya kasih tips untuk persembahan persepuluhan, jangan pernah disisakan, tapi disisihkan. Bedanya apa? Kalau disisakan, nunggu terakhir. Saya bilang banyak godaan teman-teman. Lebih baik ketika dapat langsung ambil 10%, dikirimkan melalui e-banking atau dimasukkan ke dalam amplop untuk segera diserahkan ke gereja. Kemudian 20 itu apa? 20%. 20% ini merupakan alokasi dana yang kedua untuk tabungan dan investasi. Buat saya tabungan dan investasi kalau bisa tidak disatukan. Apa bedanya? Bedanya adalah di risk management. Kalau tabungan itu sifatnya harus yang lebih safe. Walaupun memang returnnya kecil. Misalkan deposito, obligasi, hal-hal yang memang misalkan dijamin oleh negara, sukuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau investasi, nah investasi ini bisa diberikan kepada instrumen-instrumen yang memiliki return yang lebih tinggi walaupun resikonya kita perlu tahu lebih tinggi juga. Contohnya apa? Saham, peer-to-peer lending. Nah ini bisa untuk kita ambil. Cuman memang kita harus memanage dengan baik, jangan sampai investasi yang kita lakukan itu melebihi kemampuan kita. Kenapa diporsi 20% untuk tabungan dan investasi? Artinya begini, seandainya kita melakukan investasi yang ternyata akhirnya walaupun kita udah research, oh ternyata rugi. At least tidak semua uang kita amblas di sana. Jadi perlu hati-hati untuk memanage risk juga. Kemudian kita akan berlanjut ke yang 30%. Ya, 30% ini berbicara soal apa? Berbicara soal untuk kita bayar cicilan. Untuk sesuatu yang bersifat produktif ya, cicilannya tentu misalkan cicilan mobil, cicilan rumah, ya, cicilan untuk modal usaha, itu bisa dilakukan. Jadi 30% ya di orang-orang seperti kita mungkin udah mulai berpikir lagi ngontrak, pengen beli rumah, mau ambil KPR, ambil dari 30% ini. Nah, kalau cicilan kartu kredit gimana? Kalau cicilan kartu kredit jangan masuk ke 30% ini. Masuk ke 40% selanjutnya. Jadi kalau kita udah lihat tadi 10% ya ditambah 20%, ditambah 30%, sisanya 40%. 40% ini untuk apa? Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Beli minyak ya atau mungkin hangout atau mungkin beli barang yang kita mau, entah baju, sepatu, foto atau apapun lah yang kita mau. It's okay untuk ambil dari 40% ini. Cuman saya mau kasih satu hal yang mungkin baru ya, yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Namanya adalah lifestyle finish line. Lifestyle finish line ini berbicara tentang batasan akhir gaya hidup kita. Karena 40% ini yang kita alokasikan tujuannya bukan untuk dimaksimalkan. Saya kasih contoh misalkan, hari ini teman-teman dapat 1 juta, berarti teman-teman harus bisa memanage pengeluaran 400.000 kan. Tapi kalau teman-teman dapat 10 juta, mungkin 40% dari teman-teman sekarang jadi berapa? 400.000. Kalau dapat 10 juta jadi 4 juta. Kalau dapat 1 M masa jadi 400 juta. Bukan seperti itu ya. Sekali lagi 40% ini sebetulnya tujuannya bukan untuk dimaksimalkan. Tapi kita ambil satu batasan gaya hidup. Lifestyle finish line. Artinya ada satu nominal di mana kita berhenti di sana. Sisanya kalau kita dapat yang lebih, alokasiin kemana? Bisa dialokasiin ke yang 10, ke yang 20 atau ke yang 30, tapi jangan dimasukkan ke yang 40. Karena ingat, kebutuhan hidup itu selalu kita bisa cukupi. Ada batasnya. Kalau kita hari ini ya, misalkan, wah susah kerjanya cuman sama orang. Kita makan sepiring kenyang.
Kalau kita jadi konglomerat, apakah kita jadi makan 10 piring? Kan enggak. Karena itu lifestyle kita yang kita tekan. Ada orang yang tanya, when is enough enough? Kapankah cukup itu tuh cukup? Enough is only enough when you say enough is enough. Cukup itu baru jadi cukup kalau kamu bilang cukup itu cukup. Jadi yang menentukan cukup atau enggaknya itu siapa? Ya kita sendiri. Sepatu ada yang 50.000 di Bandung, wah banyak banget Cibaduyut 50.000. Ada yang 500.000, mungkin udah dikasih keluar kota di Jakarta jadi 500.000. Tapi ada juga yang 5 juta, bahkan yang 500 juta pun kalau mau ya memang ada. Sepatu mana yang kita ambil? Kita yang menentukannya. Karena itu teman-teman, kita coba ambil ini. Terapkan di dalam pikiran kita. Walaupun Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah, saya pengen punya lifestyle finish line. Ingat, semakin Tuhan memberkati kita, yang jadi tujuan adalah bukan increase the lifestyle, bukan increase the living standard, tapi increase the giving standard. Kita harus memberikan lebih banyak ketika kita mendapatkan lebih banyak. Karena firman Tuhan bilang, bukankah lebih berbahagia seseorang untuk dia memberi daripada dia menerima. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Hari ini kita sama-sama belajar to take control, mengambil kendali dari keuangan kita. Menjadi manajer yang baik untuk owner kita. Karena what you cannot control today will control you later. Apa yang kita nggak bisa kontrol hari ini, itu akan mengontrol kita. Kalau kita tidak bisa memperhamba uang hari ini, kita akan diperhamba uang nanti di masa depan kita. Karena itu kita harus waspada. Prinsip yang ketiga, yang terakhir. Bukan hanya it's all from God, it's all for God. Yang terakhir, it's all about God. Semuanya adalah tentang Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada orang yang menganggap bahwa orang percaya nggak boleh kaya. Ada orang bahkan yang merasa dirinya jauh lebih rohani ketika dia miskin. Tapi kalau kita lihat di ayat yang tadi, ternyata Tuhan juga memberkati orang-orang yang percaya pada dia, memuliakan dia dengan hartanya. Karena itu jangan sampai kita terjebak dalam spektrum ini. Oh, orang Kristen, orang percaya hanya boleh miskin, tidak boleh kaya. No. Firman Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bahkan di dalam Keluaran 23 ayat 22 firman Tuhan bilang gini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi sekali lagi, Tuhan juga ingin memberkati kita anak-anaknya. Tetapi Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Satu ayat terakhir firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Fokus untuk menyimpan harta di surga. Apa itu harta di surga? Jiwa-jiwa yang kita bawa buat Tuhan. Gimana caranya? Ternyata ada satu trik. Kita bisa memindahkan, dalam tanda kutip, harta di dunia untuk menjadi harta di sorga. Caranya gimana? Adalah dengan menggunakan uang. Mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Satu ayat lagi, Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur.
Ini tempat satu-satunya di mana Tuhan bilang, oke, mamon yang tidak jujur itu bisa kamu pakai. Untuk apa? Untuk mengikat persahabatan. Supaya firman Tuhan bilang, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita bisa tolong orang, bantu, support orang melalui uang kita, harta kita. Karena itu tadi saya bilang, ketika Tuhan memberkati kita, bukan living standard yang naik, tapi giving standard. Ketika kita banyak memberi, orang jadi kenal Tuhan, kita sedang memindahkan harta kita yang fana, uang kita, untuk mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Dan inilah kerinduan saya. Di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan berbagai macam hal. Mari teman-teman, terutama teman-teman di 2PM. Mari kita jadi orang muda, dewasa muda yang antusias, yang diberkati, yang kaya. Dan kita banyak melakukan kekayaan, memakai kekayaan itu untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Ada cerita mengenai seorang ayah yang ingin membawa anaknya ke kampung yang tidak baik gitu, yang susah, untuk tunjukin ke anaknya sebetapa kayanya mereka. Akhirnya anaknya ditaruh di kampung itu selama 1 minggu dan tinggal bersama orang-orang yang ada di sana. Seminggu kemudian anaknya kembali ke kota dan ayahnya tanya, "Nak, kamu belajar apa?" Kemudian anaknya bilang ini, "Ayah, saya belajar bahwa memang kita punya peliharaan 1 kucing. Tapi betapa bahagianya mereka. Mereka punya lebih banyak binatang peliharaan. Ada ayam, kemudian banyak serangga, ada kecoa, wah ada cicak." Dan anak ini bilang, "Kita juga punya kolam renang. Tapi di kampung, wah lebih enak lagi ayah. Ada sungai, wah orang-orang bisa tertawa di sana. Mungkin memang di rumah kita ada lampu, tapi waktu di kampung, wah bintang-bintang ayah bagus sekali banyak bertaburan. Apalagi si omnya, wah nyalain api unggun, wah kita senang sekali berkeliling-keliling di sekitar api unggun, wah happy sekali. Mungkin ya di rumah kita ada TV, kita bisa nonton ya, kita bisa Netflix, wah seru juga sih ya. Tapi waktu di kampung, semua teman-teman ngumpul, saling bercerita, saling ketawa satu dengan yang lain. Dan saya ngerasa ya ayah, walaupun mereka ya memang si ayahnya ada di rumah terus, tapi kayaknya seru banget deh. Wah, benar-benar menyenangkan. Dan dari situ ayahnya jadi sedih ya. Dan dia bilang gini, "Aduh nak, terima kasih ya. Engkau telah mengingatkan ayah betapa miskinnya kita di tengah segala kekayaan ini." Saya mau bilang teman-teman, kalau kekayaanmu hanyalah kekayaan yang dapat diukur dengan uang, kamu adalah orang yang paling miskin sedunia. Karena itu stop just thinking about money. Berhenti untuk hanya memikirkan tentang uang. Tetapi mari kita memperkaya diri kita dengan berbagai-bagai kebaikan, kemurahan hati. Sehingga harta yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa manage dengan baik. Kita akui itu dari Tuhan. Kita kelola dengan baik untuk Tuhan. Dan kita gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang kami miliki. Semua ini adalah milik-Mu, semua ini adalah untuk-Mu, dan semua ini adalah tentang-Mu. Biarkan kami yang diberikan talenta banyak oleh Engkau bisa mengelola dengan baik, mengelola untuk kemuliaan Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau jauhkan hati kami daripada kecintaan uang. Biarkan hati kami tetap pure, motivasi kami tetap murni di hadapan Engkau. Sehingga uang tidak menjadi jerat buat kaki kami, tetapi menjadi sesuatu yang kami bisa gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap teman-teman kami yang mendengar firman ini. Berikan hikmat untuk kita bisa sama-sama menjaga hidup kita. Menjaga apa yang
kami miliki untuk tidak jadi jerat buat diri kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-ticket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman. Kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang professionals dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBIPRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati, coolers menikmati kebersamaan yang ada, dan terkadang kita overtime di kul ini. Ya, kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat.
Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami CK7 terus menjadi tempatnya Tuhan di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, saleh-salehnya di kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.